Egi, Ibu. Rizky, Niko, Aldi ya Mas? Ada Aldi? Oh, ada. Jerry? Hadir semua berarti ya? Baik. Selanjutnya sebelum kita mulai silakan. Nah, kalau masih ada sampah di atas mejanya itu buang dulu nak. Lihat di samping kiri kanannya kalau masih ada sampah silakan dibuang. Dibuang dulu nak. Dibuang ke bawah ke tempat sampah. Selanjutnya sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Rizky silakan diminum doa. Al-Fatihah. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Bagi kita doa. Doa mulai. Nah, kita explain dulu supaya ada hiburan, oke? Jadi explainnya seperti ini nak. Kalau ibu tahu kan yang namanya gajah? Gajah itu kan pastinya besar kan? Oke, jadi kalau konsentrasi. Oke. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Besar. Ular. Panjang. Oke, sip. Surat kepala apa itu kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, terus selanjutnya yang mau ibu tanyakan, hari Senin tadi sebelum kita belajar hari ini apa yang sudah kita pelajari? Siapa yang masih ingat? Silakan tunjuk tangan. Ririn. Unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen. Oke, ada lagi nak? Apa? Ya, ini. Mari tes dulu untuk kita ibu mengetahui bagaimana kemampuan awal kalian sebelum diberikan materinya. Oke? Ya, sekarang kita beri tes. Silakan ambil HP-nya. Sudah? Sudah? Jadi sudah? Oke, coba sekarang kita lihat hasilnya. Hasil nilainya Mas Rendra karena ini baru untuk mengetahui kemampuan awal, ya kan? Jadi ya wajar kalau masih rendah karena kalian belum mempelajari secara KD, IPK dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. KD kompetensi dasar yang harus kalian miliki yaitu kita menganalisis 3.9 menganalisis unsur pembangun cerpen. Namun dia bagi dua, 3.9.1-nya menganalisis unsur pembangun cerpen. Nah, kalau yang sekarang kita 3.9.2 menelaah struktur dan kebahasaan cerpen. Oke, simak ya. Ini adalah cerpen. Disimak, diamati. Nah, sesudah ibu menayangkan video ini, nanti ibu akan menanyakan apa yang ada di dalam video tersebut. Video ini ya, oke? Silakan dilihat. Sang Pemimpi Besar, karya Maya Lestari dan Valentina Kris Utami. Ini sebuah cerita tentang seorang pemimpi besar bernama Hidayat Paloi. Kisahnya dimulai di desa Bulete, tempat ia menghabiskan masa kecilnya. Setelah kalian menyaksikan video cerpen mengenai sang pemimpi besar, ibu mau sedikit bertanya, kita sama-sama bertanya. Siapa tokoh dalam cerita tadi? Hidayat. Oke. Dia kan belakang kalau alur apa kalau cerpen sedikit kan ceritanya. Yang fokus dia mengenai Hidayat. Jadi kita lebih mudah untuk memahami isi cerita. Oke. Hidayat itu apa yang dilakukannya? Mengajak warga desa untuk menanam bakau. Oke, dia mengajak masyarakat menanam bakau. Usaha
Ayo, ada yang mau tanya? Silakan. Minggu. Apa saja tahapan yang terdapat dalam alur rangkaian peristiwa? Oke. Apa saja? Tadi kita bahas alur. Nah, tahapannya. Ini tanyakan bagus sekali nih kok. Tahapan yang ada dalam alur itu apa saja? Oke, kita bahas di sini. Bagus. Kita berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari. Nah, ini dia. Tahapannya, strukturnya. Yang pertama ini masih pernah mendengar kata-kata ini? Yang pertama orientation, yang kedua complication, yang ketiga listening action, yang keempat turning point, yang kelima order. Pernah dengar kata-kata ini? Nah, oke, ini kalau bahasa Inggris bisa bukan menyimaknya, mengingatnya. Oke, ini sekarang ibu jelaskan. Oke, ini orientation atau pengenalan cerita. Apa isinya di bagian pengenalan cerita ini? Dalam bagian ini pengarang memperkenalkan latar tokoh, menetapkan dan hubungan antar tokoh. Ini di bagian pengenalan cerita. Dia memperkenalkan latar dengan tokoh. Kalau cerpen Pak, mudah. Karena dia fokus kepada tokoh utama, satu tokoh mengenalkan. Jadi kalau kalian membaca sebuah cerpen, ditanya mana bagian pengenalan, bisa dan carinya? Pasti bisa. Namanya pengenalan, pasti letaknya di awal. Nah, ya kan? Sebagai pengenalan cerita. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua, complication atau pengungkapan peristiwa. Oke. Pengungkapan peristiwa, lihat sini. Nah, dalam bagian ini disajikan peristiwa awal. Peristiwa awal yang menyebabkan masalah pertentangan yang dihadapi oleh tokoh. Nah, kembali ke video tadi. Apa permasalahan awalnya? Ayo, tanyakan. Apa permasalahan awal yang dihadapi oleh Hidayat? Ayo nih. Permasalahan awalnya dulu. Ayo. Awalnya. Ayo. Apa masalah awalnya? Oke, kita lihat sini. Kembali ke cerpen. Apa permasalahan awalnya? Ada yang bertanya? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami sekarang ibu bagikan LKPD. Ini karena sudah berkelompok, masih kelompok yang kemarin kan? Oke, kita kerjakan bagian LKPD-nya. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Ini ibu punya dulu. Nah ini, jadi di sini kalian silakan baca terlebih dahulu cerpen robohnya surau kami. Pernah baca cerpen ini? Belum? Oke, nanti silakan dibaca ya kayaknya. Ini silakan dibaca robohnya surau kami. Nah selanjutnya robohnya surau kami. Oke, silakan dikerjakan. Kalau belum paham silakan tanyakan ke ibu. Nah ini juga pengenalan ceritanya apa? Berdiskusi. Oke. Nah,
Ya. Dan tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang ngeri sekali. Ia menggorok lehernya dengan pisau cukur. Nah, Penjelasannya, puncak dari konflik di cerpen ini yaitu ketika sang istri mengatakan bahwa kakek meninggal dengan menggorok lehernya dengan pisau cukur. puncak konfliknya kan. Nah, kalau Mbak itu sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ibu minta kelompok ini bagaimana? Apakah sama? Yang puncak konfliknya berbeda. Apa naknya kalian? Aku mencari agar Siti ke rumahnya, tetapi aku berjumpa sama istrinya saja, lalu aku tanya dia. Dia sudah pergi, jawab istri agar Siti. Tidak, dia tahu kakek meninggal sudah. Penjelasannya, aku marah dan mencari agar Siti. Aku marah. Pendapat kamu yang mana yang lebih pas? Di antara ini kan sama, dan itu yang mana? Jadi pertama tadi mengenal keratannya di belakang, naik kan mengenal permasalahan kan, memperkenalkan permasalahannya. Yang dikutip kita pergi makan bersama, omong itu kan. Nah kalau seandainya Rini nak membantu omongan ibu ke ini, bagaimana kalimatnya? Kita akan makan bersama. Ayo. Aku dan anak tidak bersama. Ibu ulangi lagi ya. Kalimat langsung ya tuh. Seperti ini. Jadi ibu ulangi nih. Ibu yang ngomong nih. Sesudah belajar kita akan makan bersama di anak-anak tuh warung tuh di Linda misalnya. Sesudah ini kita makan di warung Linda. Kita makan ibu. Nah ketika misalnya Miko nak ngomong dengan Randy, bagaimana omongan ibu? Ayo ibu. Nah, ayo ibu makan. Nah itu sebenarnya benar. Selanjutnya kita post test. Mesti ingat kan tadi yang dipelajari kan? Nah, silakan buka kembali HP-nya. Nah, semuanya kembali kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Pasti kemarin kita simpulkan sama-sama yang kita pelajari hari ini mengenai struktur dan kebahasaan cerpen. Oke. Strukturnya ada apa saja? Ini kalau pos tidak ingat, sekarang ini kita ingat kembali. Struktur apa namanya cerpen apa saja? Yang pertama, orientasi atau pengenalan. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, konflik, menuju konflik. Oke. Yang keempat, baru puncak konflik. Yang terakhir, baru selesai. Itu bagian strukturnya. Oke. Selanjutnya kita refleksi dulu. Silakan ini dikerjakan, diisi. Yang kemarin yang berbeda itu lebih ke ibu. Oke. Sip. Ini selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya. Kalau yang ini sama seperti yang minggu lalu. Untuk di rumah, silakan kalian cari cerpen satu saja, yang ringkas saja. Nak kalian tentukan struktur dan kebahasaannya. Nah untuk pertemuan kita minggu yang akan datang, ini kita sudah unsurnya sudah tahu, strukturnya sudah tahu. Untuk yang selanjutnya kita akan menulis cerpen. Untuk pertemuan selanjutnya. Silakan berimajinasi.